Ya, sesuai yang saya omongin pada video kemarin, yaitu tentang teknologi SSH pada router mikrotik. Kalau misalkan kita ingin login pada router mikrotik, kan kita bisa langsung meng-SSH-nya dengan menggunakan putih ataupun lainnya. Nah, pada router mikrotik juga kita bisa menyeting SSH pada Winbox, yaitu dengan salah satu tools yang namanya itu Romon. Jadi nanti kita itu hanya meremote satu router, akan tetapi kita bisa terkonek dan bisa meremote router-router lainnya. Jadi dengan begitu kita tidak akan seperti ini lagi nih. Kabel-kabelnya itu nggak bakalan meremote semua router. Hanya satu router, lalu kita bisa meremote tiga-tiganya. Ini fungsinya itu kalau misalkan kita ingin meremotnya dari jarak jauh. Kita kan nggak bisa tuh, nggak selalu bisa ada di tempat. Dan ya, salah satunya ini, kita bisa meremotnya dengan tools Romon. Untuk topologinya seperti ini saja. Jadi pada topologi ini kan sudah dikonfigurasikan IP address, routing, dan juga DHCP server untuk setiap kliennya. Syaratnya itu semuanya harus terhubung. Kalau nggak terhubung ya nggak bakalan bisa. Jadi dari router Semarang sampai router Bandung sudah terhubung. Langsung saya remote saja. Untuk awal-awal saya meremotnya masih seperti biasa. Tiga-tiganya saya remote karena agar lebih mudah saya bolak-baliknya. Untuk fiturnya ada pada menu tools, lalu Romon. Nah, di sini kita bisa mengisikan parameter-parameter lainnya. Tapi untuk pertama kali ini saya akan men-settingnya itu yang secara umum saja, yang secara mudah dan mudah digunakan juga sih. Ya, walaupun di sini juga ada ID dan juga secrets. ID itu nanti kalau misalkan kita ingin mengubah MAC address-nya, dan secret itu kalau misalkan kita ingin menambahkan password kalau misalkan ingin terhubung. Jadi di sini saya enablekan terlebih dahulu lalu apply. Nah, secara otomatis current ID-nya atau ID yang sekarang kita gunakan itu mengikuti MAC address pada router ini. Akan tetapi kalau misalkan kita ingin menggantinya biar mudah diingat dan mudah dicatat juga, kita bisa masukkan pada menu ID. Misalkan di sini karena pada router utama saya masukkan akhirannya itu 10 biar mudah, lalu apply OK saja. Selanjutnya router lainnya, utama sudah beres nih. Selanjutnya kita masuk ke router Bandung misalkan. Ya, lakukan hal yang sama. Masuk ke tools, Romon, lalu masukkan ID-nya kalau misalkan ingin dirubah, dan enable jangan lupa. Klik OK, sudah selesai. Lalu kita pindah lagi ke router Semarang, remote-nya, dan masukkan ID-nya juga kalau misalkan ingin dirubah, dan juga enable jangan lupa. OK, apply. Sudah. Nah, pada Romon juga kita bisa memfilternya, interface mana saja yang ingin diizinkan ataupun yang diberi akses. Nah, secara default itu semuanya ya, semua interface itu tidak diblok atau semuanya itu diizinkan. Dan di sini juga kita sudah bisa melihat cost-nya itu secara default 100, dan kalian bisa menambahkan dan otak-atik saja sendiri di sini. Adapun pada tab atau menu discovery itu ada Romon atau tetangga discovery itu kayak misalkan dari mikrotik terdekat yang menggunakan Romon juga. Itu bakalan ada di sini discovery. Dan ini adalah semua router yang bisa kita remote menggunakan Romon atau tools Romon ya. Yang kita sudah setting itu pada router utama dan juga router Bandung. Itu bisa di remote menggunakan Romon dari router Semarang. Cost-nya juga ini ada. Cost-nya ini bertambah ya, bertambah melewati interface. Karena kan setiap interface tadi cost-nya itu 100, dan juga terdapat parameter-parameter lainnya kayak address, path, identity, dan juga versionnya. Dan untuk mengetes apakah kita bisa terhubung pada router-router yang ada di sini itu, kita bisa mencantumkan ID atau MAC address yang ada pada Romon tadi. Lalu kita gunakan ping. Di sini ada intervalnya, ada juga packet size-nya juga ada. Di sini saya biarkan secara default saja. Lalu klik start. Dan ya, reply, berarti tandanya ini bisa kita remote. Yang satunya juga jangan lupa, dan ya sama saja bisa. Dan gimana cara untuk connect-nya? Kita kan berada pada router Semarang nih, masih di Semarang, dan kita ingin meremote router utama ataupun Bandung. Kita buka new Winbox, lalu kita login ke Romonnya itu menggunakan MAC address yang ini, neighbors-nya, yaitu yang punya Semarang. Lalu connect saja ke connect to Romon, dan ya nanti bakalan ada informasi-informasi seperti ini, cost-nya, hops-nya, path-nya, dan juga address atau ID yang sudah kita setting tadi. Kalau misalkan kita ingin meremote pada router utama, ya kita tinggal klik saja, lalu ya bisa kita remote. Dan kalau misalkan kalian lihat sessions yang ada di atasnya itu menggunakan ID Romonnya, dan
via atau lewat MAC address yang ada pada router Semarang tadi. Dan kalau misalkan kita ingin meremote router Bandung, ya kita langsung masuk ke Romon saja, lalu kita klik dan connect. Sudah bisa terkonek. Nah, di sini saya akan coba untuk menambahkan secret atau password pada setiap Romon. Jadi di sini saya akan menambahkannya. Tapi sebelum itu saya akan mempraktekkan gimana caranya kalau misalkan kita ingin meremote-nya menggunakan CLI dari si Winbox-nya. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu seperti ini. Tools, Romon, lalu ketikkan SSH. Nah, lalu masukkan address. Nah, addressnya itu ID yang sudah kita setting tadi. Ya, misalkan pada router Bandung itu yang akhirnya 20. Di sini saya contohkan dan tunggu. Memang agak lama sih. Dan boom, sudah bisa ke remote. Dan di sini juga kita sudah bisa menggunakan konfigurasi-konfigurasi yang ada pada router Bandung. Dan gimana kalau misalkan kita menambahkan secret atau password pada Romon? Nanti ada dampak yang terjadi pada Romon lainnya. Karena apa? Karena ya ada secretnya. Jadi semua Romon yang ingin terhubung juga harus mempunyai secret yang sama. Misalkan di sini saya contohkan pada router Semarang mempunyai secret Imazi, dan pada router, waduh, kelogat semua kan jadinya. Nah, seperti ini. Semuanya bakalan terputus ya karena apa? Karena kan sudah dimasukkan secret. Yang mana kalau misalkan kita nyeting Romon itu harus mempunyai secret yang sama kalau misalkan ingin terhubung. Jadi ya mau nggak mau saya remote menggunakan kabel terlebih dahulu, lalu masuk ke tools Romon lagi, dan kita masukkan secret yang sama. Dan kalau misalkan kita masuk ke router Semarangnya lagi dan kita lihat di tools Romon dan masuk ke menu discovery-nya, hanya ada satu router yang bisa kita remote, yaitu pada router utama. Karena kan pada router Bandung kita tidak nyeting atau belum menyeting secret passwordnya. Dan kalau ingin meremote-nya ya hampir sama seperti tadi, masuk ke Romon dan klik connect. Mungkin cukup sekian like video ini. Jika menurut kalian bermanfaat dan untuk mendukung channel ini juga,